the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Pak, shalom. Ya, tentunya yang pertama kita syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan pertemukan kita kembali dalam The Power of Love. Ya, dan saya dipercayakan oleh hambanya untuk melayani di pagi hari ini. Terima kasih banyak buat hambanya Bapak Pendeta Surbakti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberapapun kita yang ada saat ini, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang saya pilih dalam Mazmur 50 ayat 23. Mazmur 50 ayat yang ke-23, ibadah yang sejati, ya, perikopnya ibadah yang sejati. Siapa yang mempersembahkan syukur kepadaku sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini, perikopnya ibadah yang sejati. Sesungguhnya ketika kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati yang Tuhan mau dalam kehidupan pribadi kita. Mempersembahkan syukur kepadanya, maka ia akan memberikan kepada kita suatu perlindungan. Ya. Mempersembahkan syukur sebagai korban, dia akan memuliakan kehidupan kita. Yang berikut, kita mempersembahkan syukur sebagai korban dan jujur kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperlihatkan keselamatan kepada kita. Kalau kita mengakui Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Amsal 3 ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jika Tuhan sudah meluruskan jalan kita, maka apapun yang kita rencanakan Tuhan akan buat berhasil. Apa yang sudah menjadi program rencana kita, Tuhan pasti memberikan jalan kepada kita. Jalan kita itu akan dibuat lurus dan akan dibuat Tuhan berhasil. Ya, karena ada firman Tuhan berkata, jika ia telah membuka, tidak ada yang dapat menutup. Ya, dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7. Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kalau kita aminkan firman Tuhan, maka ayat Wahyu pasal 3 ayat 7 memberikan kekuatan iman kepada kita. Jikalau Tuhan sudah memulai, Tuhan sudah berjalan dalam kehidupan
saya dan saudara, tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada hal yang perlu kita ragukan dalam hidup ini. Karena kita percaya bahwa kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada yang dapat memberhentikannya. Pasti Tuhan akan memberikan kita yang terbaik dalam hidup kita. Yang penting kita tahu mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir persembahan syukur itu terfokus kepada materi. Tetapi Tuhan menginginkan kita mempersembahkan syukur kita, kehidupan kita kepada Tuhan secara secara utuh, all out. Dia mau kita untuk benar-benar mempersembahkan kehidupan kita, ya, tubuh, jiwa, raga kita persembahkan untuk Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang paling utama yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kalau kita sudah melakukan apa yang menjadi kemauannya Tuhan, maka jalan kita akan dibuat lurus oleh Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi rencana kita, Tuhan pasti buat berhasil. Tuhan Yesus juga mempersembahkan syukur ya kepada Allah ketika dia memberi makan 5.000 orang, ya, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu dia mampu mempersembahkan syukur kepada Allah. Karena dia percaya bahwa dengan 5 roti dan 2 ikan akan memberi makan 5.000 orang. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Dalam Mazmur 6, Matius 6 ayat 41 sampai 44. Kalau kita mau membacanya di sana. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Sementara yang ikut makan adalah 5.000 orang laki-laki. Maka kalau ada 5.000 laki-laki, pasti di sana juga ada perempuan dan anak-anak. Luar biasa. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Allah dengan mempersembahkan kehidupan untuk memberikan makan 5.000 orang. Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, dia tahu mengucap syukur dalam segala hal. Sehingga dia tidak memiliki kekhawatiran apakah 5 roti dan 2 ikan ini akan sanggup memberi makan segitu banyak orang. Ya. Karena dia percaya bahwa ketika dia melakukan suatu ucapan syukur kepada Allah, di sana ada kuasa di dalam ucapan syukur. Karena dia menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Sehingga dia tidak perlu khawatir dengan saat itu apakah ini akan cukup atau tidak. Ternyata mengucap syukur itu ada kuasa. Sehingga makanannya pun berlebihan. Puji nama Tuhan. Kadang-kadang kita manusia lebih banyak mengakui karya kita. Kita melakukan sesuatu, kita anggap itu
karena kehebatan kita. Itu karena kepintaran kita. Atau karena itu pendidikan saya yang tinggi maka saya bisa melakukan ini dan itu. Tetapi kita lupa ya bahwa apa yang ada dalam kehidupan saya dan saudara itu ya semua pemberian Allah dan kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Padahal semua yang kita miliki semuanya datang dari Allah. Tidak ada yang punya kita. Itu semua milik Tuhan. Kita hanya diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk menggunakannya sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ucapan syukur itu memiliki makna, ya, ada kuasa di dalam. Kalau kita percaya, maka ya, dalam Lukas 1 ayat 17, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil kalau kita percaya. Segala sesuatu kita mampu untuk menjalaninya ketika kita mampu mengucap syukur kepada Allah. Jadi ibadah kita yang sejati adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Kadang kita sulit untuk mengucap syukur sehingga doa-doa kita sulit untuk dinaikkan secara khusyuk kepada Tuhan. Dan ya Tuhan sulit untuk menjawab. Jangankan menjawab, mendengar pun mungkin dia tidak mau. Padahal kita sama-sama tahu bahwa Roh Kudus diam dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu tinggal dalam hati saya dan saudara. Bahkan di dalam hati kita ada suatu titik, ada satu titik di sana yang ruangan itu digunakan oleh Roh Kudus untuk diam dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karenanya kalau kita tahu bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan, Roh Kudus itu akan tentunya merasa bahagia. Ya, dia ada rasa sukacita dalam Roh Kudus bahwa kita memuliakan Dia, memuliakan Tuhan. Dan kalau kita mampu melakukan itu, kita tidak perlu takut dengan masalah-masalah. Memang masalah dalam kehidupan kita tidak akan pernah berakhir. Ya, masalah itu setiap hari datang. Setiap hari datang dalam kehidupan kita, menjumpai kehidupan kita. Tetapi karena kita mampu melakukan sesuatu ibadah kepada Tuhan, maka masalah itu tidak akan membuat kita semakin dikuasai oleh masalah. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ya kita mampu melakukan ibadah kepada Tuhan, maka persoalan apapun itu sangat-sangat tidak berarti karena ada Tuhan. Dan jangan pernah kita merasa takut ketika kita mengalami suatu kegagalan. Ya, karena mujizat Tuhan masih ada dalam kehidupan orang-orang yang berserah berseru pada Tuhan. Jadi pagi hari ini kita diingatkan kembali untuk melakukan ibadah yang sejati kepada Tuhan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, karena firman Tuhan yang kita baca tadi adalah mempersembahkan syukur sebagai korban
dan Ia akan memuliakan kita. Dan ketika kita melakukan suatu kegiatan pengorbanan kita dalam kehidupan kita setiap hari, dan Dia akan memperlihatkan kepada kita. Karena itu kita percaya bahwa mempersembahkan syukur kepada Tuhan itu yang utama dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita akan melihat keselamatan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Akuilah Dia dalam segala kehidupan kita. Akuilah Dia dalam segala aspek hidup kita. Maka Ia akan memberikan jalan kita yang lurus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Demikian renungan singkat pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati.